Pace bene, masih di mea culpa. Saya membuat video ini untuk menanggapi video dari Crusader Network yang berbicara tentang hubungan karismatik dengan kuasa kegelapan. Mengapa saya tanggapi? Karena ada ide menarik. Ada ketajaman yang memang harus dirawat, tapi ada juga yang harus dikritisi. Ini penting untuk perkembangan iman dan praktek iman kita. Yang pertama, Crusader Network berkata kegiatan karismatik itu harus diawasi, bahkan dievaluasi oleh gereja. Dalam hal ini oleh pimpinan gereja. Saya setuju. Bukan hanya gerakan karismatik. Saya ini yang aktif berbicara tentang Katolikan di YouTube harus terus dimata-matai. Dan kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok doa, aksi-aksi devosional lain harus dimata-matai. Crusader Network juga harus dimata-matai. Supaya pengawasan ini konsisten dan penuh dengan komitmen. Occam Razor dipakai untuk memotong unsur-unsur yang bisa saja menyesatkan. Entah itu di gerakan karismatik, entah itu di kelompok-kelompok devosional, entah itu sampai ke lingkungan-lingkungan mana tahu ada gerakan separatis yang menyesatkan. Di Papua itu pernah terjadi mengatasnamakan Katolik padahal ajaran sesat. Berita di Kompas tahun 2019. Crusader Network berpotensi untuk diawasi juga, mengapa tidak? Karena dia berbicara tentang kekatolikan. Oke. YouTube channel-channel yang berbicara tentang Katolikan perlu diawasi, perlu. Maka saya pikir cepat atau lambat harus ada ordinariat khusus untuk menangani kekatolikan yang digital virtual ini. Itu yang pertama ya. Saya punya 6 ide yang mau saya tawarkan. Yang kedua dikatakan sampel sudah ada supaya gerakan karismatik pantas untuk dievaluasi. Bila perlu dibekukan selama masa evaluasi. Well, saya mau kritisi ini. Cukup representatifkah sampel yang sudah dikumpulkan? Ada sekolah di Sumatera, ada sekolah di Surabaya, adik kandungnya sendiri Crusader Network mengalami kerasukan katanya. Sudahkah diuji? Representatifkah itu? Dari 200.000 aktivitas ada 10 yang bermasalah. Haruskah perusahaannya ditutup? Karena Crusader Network memakai analogi itu. Kalau ada produk dari satu perusahaan yang salah, produk yang gagal, sampel dikumpulkan, maka dievaluasi. Benar. Tapi siapa yang dievaluasi? Jangan langsung ke perusahaan inti, tapi lihat perjalanan, apakah dalam distribusi, apakah dalam penyimpanan, apakah dalam pemakaian di tempat mengalami kerusakan. Well, kasusnya apakah sudah representatif, mewakili secara keseluruhan. Kasusnya kita bertanyakan, kerasukan setan. Benarkah kerasukan setan? Ada bahaya karena kurangnya pengetahuan. Orang-orang yang hilang dari alam sadarnya, tidak terkendali karena lepas dari kontrol sadarnya, langsung dikatakan kerasukan setan. Tidak. Ada banyak aspek yang membuat orang tampaknya kerasukan setan. Saya tidak katakan tidak ada setan. Tapi saya tidak katakan setiap orang yang tidak sadar berarti kerasukan setan. Tidak. Karena ada gejala-gejala psikologis yang bisa menyebabkan seseorang atau sekelompok orang untuk tidak menyadarkan atau tidak sadar diri. Oke? Alam bawah sadar muncul keluar yang tidak bisa dikendalikan. Ada studi khusus tentang itu. Maka tidak dengan sendirinya kerasukan setan itu ya, kasusnya diamati dulu. Yang kemudian dikatakan bahasa roh itu kekanak-kanakan dan menyandingkannya dengan manna yang turun dari surga. Ini harus diuji. Para sahabat, kritislah untuk menangkap informasi. Korelasi yang dipakai antara manna dari surga dengan bahasa roh yang tidak diturunkan lagi katanya, dalam konteks topik ini, itu harus dikritisi. Referensinya mana? Itu adalah uraian eksegetis. Oke, tafsiran namanya itu. Menafsir, menuntut otoritas. Oke? Supaya benar-benar ide yang disampaikan itu adalah ide gereja.
membuat korelasi antara manna yang turun dari surga tidak ada lagi dengan Roh Kudus yang dalam rupa bahasa-bahasa tidak ada lagi. Itu siapa yang membahasakan demikian? Tidak dengan sendirinya semua penafsir kita terima. Oke? Itu ide mendasar. Ini yang perlu dikritisi. Oke, benarkah karena ada karismatik maka ada kuasa kegelapan ini? Tidak. Kuasa kegelapan akan terus merongrong gereja karena gereja memperjuangkan yang baik. Kegelapan, kejahatan, si roh yang jahat, roh yang gelap ini akan terus mengusik orang-orang yang rindu mencari yang baik. Tanpa gerakan karismatik pun kuasa kegelapan bekerja. Di rumah tanggamu, rumah tanggaku, kuasa kegelapan bekerja. Di gerejamu, di gerejaku, kuasa kegelapan bekerja. Di channelku, di channelmu, kuasa kegelapan akan terus menggerayangi kapan dia lengah. Oke? Crusader Network, apakah mungkin di sana kuasa kegelapan bekerja? Why not? Why not? Ketika orang sudah mulai berkumpul di sana, oke, kegelapan akan mulai menemui. Si jahat akan mencoba melihat itu sebagai peluang. Apakah kita perlu dengan kritis melihat itu? Perlu. Saya juga katakan hati-hati. Apa yang saya sampaikan ini adalah suplemen untuk memantik, memberi stimulus. Saya tidak pernah mengajakmu untuk langsung percaya dengan apa yang saya katakan. Cari referensi lain. Uji. Sampai kamu mengatakan, ya, yang di mea culpa itu benar dikatakan. Oke? Be critical. Kuasa kegelapan. Apalagi dengan ada istilah, Crusader Network membentuk kumpulan bangsa, sisa-sisa bangsa terpilih. Oke, itu bisa dibahas di kesempatan lain. Oke, akhirnya kita kembali ke gerakan karismatik. Benarkah dia bisa ditunggangi oleh kuasa kegelapan? Sekali lagi bisa. Bisa. Gereja Katolik sendiri yang kita cintai ini dirongrong kuasa kegelapan. Tetaplah kita berdoa. Apalagi gerakan-gerakan tertentu, parsial. Oke, bahkan dalam devosi yang begitu tulus kita sampaikan tanpa sadar, kuasa kegelapan bekerja membuat kita terarah pada penyembahan berhala. Kalau kita tidak terus berdiscernment, melihat disposisi batin kita. Oke, soal akhirnya karismatik ini bagaimana sumbangannya di dalam gereja? Para sahabat, ada plus minus dari setiap keputusan yang diambil. Ada saja celah untuk mungkin saja karismatik tidak berhasil membawa orang untuk semakin mencintai Kristus. Ada saja celah itu. Tapi kita bisa lihat perbandingannya. Apakah dengan gerakan karismatik ini, iman akan Kristus semakin merosot atau bisa menjaring lebih banyak orang? Dengan efek samping, beberapa kasus ada yang menyimpang. Kita lihat aspek minus malumnya. Kalau tidak ada gerakan karismatik, berapa orang yang akan pergi mengkhianati gereja? Lalu di kesempatan lain, ketika ternyata ada gerakan karismatik Katolik, berapa penyelewengan dibandingkan penyelamatan yang sudah terjadi untuk tetap mengikuti Kristus. Itu perbandingannya saya pikir. Semoga video ini berguna untuk membantu kita secara critically menilai, saya mau menerima pemikiran ini atau tidak. Semoga berguna video ini ya. Mungkin akan kita ulang untuk kesempatan lain. Dan saya mau katakan, saya suka dengan konfrontasi semacam ini karena umat dituntut untuk kritis terhadap imannya. Dan memang mau tak mau harus belajar. Dan kasihanlah orang yang sekali dengar langsung memegang teguh sebagai satu keyakinan dan memasrahkan dirinya pada jalan yang salah. Pace e bene.